Saya mau tes suara saya gimana? Bagus, Pak. Bagus, Pak. Bagus, Bagus. Pak. Ya, baik. Kita akan masuk di dalam pengajaran hari ini. Kita akan lanjutkan di dalam pengajaran mengenai Wahyu yang ke-9, mengenai sangkakala yang ke-6. Ya, sangkakala yang ke-6. Ya, haleluya. Kita masuk di sangkakala yang ke-6. Ya, kita akan melihat kebenaran Dafar Elohim ini. Ya, seperti biasa untuk membuka rahasia Dafar Elohim, jangan pernah lupa bahwa kita harus kembali ke akar pola Ibrani yang benar, ya. Dan di dalam akar Ibrani yang benar, kita akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa di luar pola akar Ibrani yang benar, terbatas dan sangat miskin, ya, miskin. Karena itu kita harus kembali ke akar yang benar dengan memahami, mengenai 22 huruf Ibrani dari Alif sampai Tav, dan juga huruf-huruf di dalam piktograf, huruf-huruf Ibrani di dalam piktograf. Ini adalah huruf-huruf ancient, yang kuno, yang mereka pergunakan. Dan Bapak Yahweh menggunakan piktograf untuk juga berbicara dalam kehidupan kita, serta angka gematria, di mana setiap huruf Ibrani memiliki value, nilai, numerical values. Jadi Aleph itu 1, Bet itu 2, dan seterusnya. Ya, sudah bisa melihat polanya, dan ini merupakan kepastian yang diberikan Bapak Yahweh, dan ini merupakan satu paket yang luar biasa sehingga kita dapat memahami dengan baik dan benar apa isi hati Bapak Yahweh, ya, di dalam mempersiapkan kita masuk di dalam rapture. Jangan lupa bahwa nubuat adalah pola, prophecy is a pattern, ya. Saudara perhatikan baik-baik karena hal ini mendatangkan banyak berkat untuk mengetahui, mengenal rahasia-rahasia kebenaran Dafar Elohim. Serta satuan pola waktu daripada Bapak Yahweh adalah angka 7. Ya, jangan pernah lupa. Saya terus akan ingatkan ini supaya betul-betul melekat dalam alam pikiran saudara, dan saudara akan bertumbuh mengenal Dafar Elohim dengan baik dan benar. Saudara akan cinta akan Dafar Elohim. Baik, hari ini kita akan masuk di dalam Wahyu pasal yang ke-9, yaitu Sangkakala yang ke-6, yang judulnya adalah Sungai Efrat. Ya, baik, kita akan melihat dari sisi 7 navigasi, 7 fase navigasi Dafar Elohim. Kita di fase berapa? Untuk masalah ini, masalah Wahyu ini, kita ada di fase nomor Akhir 6, ya, Pak. nomor 6, ya. Kita ada di fase nomor 6, ya, betul. Terima kasih, ya. Baik, kita akan lihat bahwa di dalam Wahyu pasal 6 sampai yang ke-18 itu adalah masa di mana masa 666 itu berlaku, ya. Dan jangan pernah lupa bahwa mempelai Yeshua HaMashiach sudah di rapture. Rapture sudah terjadi. Jadi tidak akan muncul kembali di dalam Wahyu 6 sampai 18. Yang ada adalah orang-orang Goyim dan orang-orang Israel yang tertinggal rapture, yang masuk di dalam masa 666. Jadi kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-9 sekarang, sangat jelas bahwa ini bukan masa sekarang, tahun 2023, tapi ini nanti adanya di dalam masa 3,5 tahun, masa 666. Jadi sangat-sangat jelas sekali, ya. Tidak sulit untuk mengerti akan kitab Wahyu karena patternnya jelas, polanya jelas, ya, dan akan menjadi blessing buat kita semua. Ya, baik, kita akan melihat Dafar Elohim ini, tapi kita akan baca terlebih dahulu di dalam Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai ke 21. Ya, silakan Henok. Terima kasih. Malaikat yang keenam meniup sangkakala. Lalu aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Elohim yang berkata kepada malaikat keenam yang memegang sangkakala itu,
lepaskanlah keempat malaikat yang telah diikat di sungai Efrat yang besar itu. Keempat malaikat itu dilepaskan. Mereka yang telah dipersiapkan untuk jam dan hari dan bulan dan tahun, supaya mereka membunuh sepertiga manusia. Dan aku mendengar bahwa jumlah bala tentara berkuda itu ada 200 juta. Dan sungguh aku melihat dalam penglihatan, kuda-kuda dan para penunggangnya mengenakan tutup dada merah api, dan merah kehitam-hitaman, dan kuning belerang. Kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang. Oleh ketiga hal ini, sepertiga manusia terbunuh, yaitu oleh api, oleh asap, dan oleh belerang yang keluar dari mulut mereka. Sebab kuasa mereka ada dalam mulut mereka dan pada ekor mereka, karena ekor mereka serupa ular yang memiliki kepala, dan dengan itulah mereka menyiksa. Namun sisa manusia tidak terbunuh oleh bencana-bencana itu tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan tangan mereka. Sesungguhnya mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala emas dan perak dan perunggu dan batu dan kayu yang tidak dapat melihat, mendengar maupun berjalan. Mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Ya, terima kasih. Ya, kalau kita lihat di sini dikatakan mengenai Sungai Efrat. Sungai Efrat itu dari mana? Ada di mana? Sungai Efrat itu ada di daerah Irak. Dan itu panjang sekali, sungai yang salah satu sungai yang cukup panjang di dunia. Dan ini mulai dari Turki, ya, kemudian ke Syria dan ke Irak. Kalau saudara bisa lihat petanya sendiri di Google Map, saudara akan bisa lihat Sungai Efrat. Di dalam kitab Wahyu, kitab Gileana ini ditulis 2 kali mengenai Sungai Efrat. Yang pertama yang telah kita baca Wahyu 9 ayat 14. Yang kedua adalah di dalam Wahyu 16 ayat 12. Silakan Henok untuk baca di Wahyu 16 ayat 12. Terima kasih. Malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, yakni Sungai Efrat, dan airnya menjadi kering, sehingga jalan bagi raja-raja dari terbitnya matahari dapat dipersiapkan. Iya, terima kasih. Di dalam masa 3,5 tahun yang masa 666, ya, yaitu masa anti Hamas, ya, di sana dijelaskan bahwa Sungai Efrat ini airnya mengering. Dan memang betul, di dalam beberapa dekade ini, Sungai Efrat itu mengering. Sebelumnya, Sungai Efrat ini adalah sungai yang memberikan kehidupan, ya, dan banyak ikan-ikan, ya, dan juga banyak perkebunan yang diairi oleh Sungai Efrat ini. Akan tetapi di dalam beberapa tahun terakhir ini, itu mengalami penurunan yang betul-betul signifikan, yang betul-betul ekstrim sekali. Sehingga apa yang ditulis di dalam Wahyu pasal 16 itu menjadi sebuah kenyataan. Dan apa yang terjadi saat Sungai Efrat ini sudah mulai surut, ya, mengering begitu, ya. Ternyata ditemukan banyak arkeolog, ya, oleh arkeolog, yaitu mengenai kerajaan-kerajaan kuno yang dulunya terbenam di dalam air Sungai Efrat ini. Jadi saat Sungai Efrat ini mengering, maka tampaklah beberapa peninggalan-peninggalan bersejarah yang muncul karena keringnya daripada Sungai Efrat ini. Bukan cuma hal itu, tetapi ada sesuatu yang ekstrim yang terjadi, yaitu bahwa kalau saudara lihat, begitu surutnya Sungai Efrat ini ternyata ada ditemukan gua-gua yang bermunculan. Salah satunya itu contoh di gambar sebelah kanan bawah. Jadi muncullah gua-gua itu. Ya, kalau cuman gua-gua biasa, lubang-lubang seperti itu sih nggak masalah, ya. Tetapi yang bikin mengejutkan adalah kalau saudara perhatikan, memang saya tidak mau membawakan videonya,
Saudara kalau mau silahkan dengarkan sendiri. Dan di situ terdengar suara-suara yang aneh yang keluar dari gua-gua itu, saudara. Ya, memang agak serem kalau mendengarkan, karena itu lebih baik saya nggak bawakan. Saudara yang mau kepingin lihat sendiri-sendiri aja. Ya, jadi saudara bisa temukan itu, dan banyak orang merekam bahwa ada suara-suara yang aneh dan itu membuat penduduk di sekitar situ menjadi ketakutan. Hanya suara, saudara. Dari mana asalnya? Asalnya adalah dari gua-gua yang sebelumnya ini tergenang atau terbenam dengan air, ya, daripada sungai Efrat. Jadi pada saat sungai Efrat ini mengering, maka gua-gua ini mulai muncul semua. Dan terdengarlah suara-suara erangan, ya, banyak suaranya, ya, mereka seperti suara yang menggaung begitu, ya, dan itu merupakan erangan-erangan, ya, seperti suara binatang, ya, disebut binatang ya nggak binatang. Nah, di situ mereka menemukan fenomena-fenomena alam spiritual yang aneh. Nah, kalau kita lihat di dalam Dafar Elohim, kebenaran firman Elohim, kita akan dapat melihat dengan jelas sebetulnya ada apa di sana. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai portal. Masih ingat ya? Nah, disinilah yang dijelaskan di dalam Sangkakala yang ke-6, ini adalah sebuah portal. Ternyata portal ini adalah portal penjara daripada roh-roh jahat yang super jahat. Ya, disinilah mereka dibelenggu, disinilah mereka dipenjarakan secara supranatural. Nah, anehnya hari-hari ini suara itu muncul. Di sini membuktikan, ya, saat sungai Efrat ini mulai mengering dan suara-suara itu muncul, disinilah kita tahu bahwa penggenapan apa yang ditulis oleh Yohanan di Pulau Patmos itu akan tergenapi dengan segera. Ya, akan tergenapi dengan segera. Ya, saudara, ini masalah tidak main-main. Ini sudah dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini kita bisa melihat faktanya. Ya, dan ini kita tidak bisa menganggap enteng. Jadi, ini adalah roh-roh penjara daripada roh jahat. Kalau minggu lalu kita melihat ada jurang maut. Ya, kita sudah belajar ya mengenai jurang maut. Itu portal, itu penjara juga. Ternyata di daerah ini pun, di daerah sungai Efrat ini pun juga merupakan penjara daripada roh-roh jahat. Ya, baik, kita akan lanjutkan. Nah, di dalam Wahyu, pembahasan kita hari ini 9 ayat 13 sampai yang ke-21, ya, dikatakan bahwa malaikat yang ke-6 meniup sangkakala. Lalu aku mendengar suatu suara dari keempat tanduk mezbah emas di hadapan Elohim yang berkata kepada malaikat ke-6 yang memegang sangkakala itu, ya, yang berbunyi, lepaskanlah keempat malaikat yang telah diikat di mana? Di sungai Efrat yang besar itu. Dari sini kita bisa lihat erangan-erangan itu adalah erangan-erangan malaikat. Roh-roh jahat, yaitu roh-roh yang berontak kepada Bapak Yahweh, ya, yang melampaui batas kebrutalan mereka diikat, dibelenggu di sungai Efrat. Ya, percaya nggak percaya, sudah tertulis dan ada buktinya, saudara. Ini nggak main-main. Dan kalau kita perhatikan misalnya nih, kita hidupnya sekitar 20-30 tahun yang lalu di mana sungai Efrat belum mengering secara drastis, maka ayat ini kelihatannya lucu. Bagaimana roh jahat bisa diikat di sungai. Tetapi hari ini kita bisa melihat realitanya. Ya, kalau 30 tahun yang lalu
Kita belum bisa melihat hal ini. Oh ya, diikat di sungai begitu saja. Tetapi hari ini dengan munculnya gua-gua karena sungai itu mengering, maka kita mendengar suara-suara itu dan kita tahu bahwa ayat ini sudah mendekati penggenapannya. Ya. Nah, malaikat-malaikat yang diikat di sana ternyata itu mempunyai mission. Yaitu apa? Yaitu untuk membunuh sepertiga manusia. Dan jam, hari, bulan, dan tahunnya sudah dipersiapkan. Ya, jadi yang dibunuh itu banyak sekali. Sepertiga manusia. Dan juga ya, apa yang didengar oleh Yohanan, jumlah bala tentara berkuda itu ada 200 juta. Nah, banyak orang yang menganggap ini adalah yang berhubungan dengan Wahyu 16. Mereka selalu berpikir bahwa ini adalah negara tentara daripada negara Cungkuo. Ya. Ternyata kalau kita perhatikan baik-baik, mungkin bisa jadi karena jumlah pasukannya 200 juta. Ya, 200 juta. Dan penduduk daripada Cungkok berapa miliar. Memang bisa. Akan tetapi saya lebih condong dalam hal ini untuk melihat fenomena alam roh. Ya, memang di dalam zaman anti-Masih akan terjadi peperangan juga yang membunuh banyak daripada umat manusia karena mereka ingat punya agenda yaitu menurunkan populasi dunia sampai hanya 500.000. Bisa jadi, akan tetapi saya melihat dari sisi alam roh, ini memang betul-betul adalah malaikat-malaikat najis yang haus akan nyawa manusia. Ya, dan jumlahnya banyak, saudara. Nggak main-main, 200 juta. Ya, dan inilah yang diikat, inilah yang dibelenggu di dalam gua-gua yang bermunculan pada hari-hari ini karena mengeringnya sungai Efrat itu. Dan dilihat bahwa Yohanan melihat bahwa bentuk daripada roh-roh jahat ini seperti kuda. Berarti dia mempunyai kecepatan saat dikeluarkan. Kemudian karena apa? Karena nggak cepat. Waktunya cuma 3,5 tahun, saudara. Bahkan mungkin waktu yang dipersiapkan untuk sangkakala yang ke-6 ini singkat sekali. Jadi mereka bergerak dengan sebuah kecepatan. Dan kecepatan yang dilihat adalah seperti kuda. Dan kemudian penunggangnya mengenakan perisai, tutup dada ya, merah api. Berarti itu suatu kemarahan, ya, gambar kemarahan. Kalau saudara dengarkan suara-suara itu suara erangan kemarahan, ya, yang mengerang di gua-gua daripada sungai Efrat, ya, yang mengering itu. Dan kemudian dikatakan di dalam Wahyu 9:17 ini, ya, mereka tutup dadanya merah api, merah kehitam-hitaman, dan kuning belerang. Itu merepresentasikan warna-warna kemarahan. Ya, warna-warna haus akan darah. Dan kemudian dikatakan kepala kuda-kuda itu seperti kepala singa. Dan dari mulutnya keluar api, asap, dan belerang. Ya, jadi kepalanya itu seperti kepala singa. Di dalam Keva dikatakan bahwa setan itu seperti singa yang senantiasa berputar-putar untuk mencari, ya, orang-orang yang dapat ditelannya. Jadi ini merupakan gambaran daripada setan itu sendiri. Ingat ya, singa itu bisa bermakna ganda. Yang satu singa dari Yehuda, yang satu singa setan. Dari hal ini kita bisa membedakan antara singa Yehuda atau singa yang satunya. Jadi jangan salah
melihat salah mendeskripsikan ayat, ya. Jadi disinilah bentuk daripada roh-roh jahat itu. Dan dari mulutnya keluar api dan asap dan belerang yang mematikan manusia. Nah, di dalam ayat yang ke-18 dan 19 dikatakan bahwa ketiga hal ini, ya, yang membuat sepertiga umat manusia terbunuh, yaitu oleh api, asap, dan belerang. Ya, kalau dilihat dari apa yang dilihat oleh Yohanes, memang dia melihat api, asap, dan belerang. Ya, kalau dilihat dari sisi teknologi, ini berarti juga ada penggunaan nuklir, ya, karena ada asap, ada api, asap, dan apa itu namanya? Belerang. Bukan belerang, radioaktif. Ya, manusia juga bisa mati karena radioaktif. Jadi ada kemungkinan dua hal, ya. Yang satu memang di dalam zaman anti Hamasya itu akan ada perang yang menggunakan nuklir, ya, dan itu sudah ditulis dalam hal ini. Tetapi di satu sisi juga ada pergerakan roh-roh jahat yang akan membunuh sepertiga umat manusia. Bukan cuma hal itu, ayat 19 dikatakan sebab kuasa mereka ada dalam mulut mereka dan pada ekor mereka. Karena ekor mereka serupa ular yang memiliki kepala dan itulah yang menyiksa, ya. Dengan itulah mereka menyiksa. Jadi dalam hal ini bukan cuma membunuh, tetapi juga akan terjadi penyiksaan. Saudara masih ingat apa yang kita bahas minggu lalu mengenai sangkakala yang kelima, di mana terjadi penyiksaan selama 5 bulan. Ya, selama 5 bulan. Bukan untuk membunuh, tetapi untuk menyiksa. Begitu pula yang ada di dalam sangkakala yang ke-6, ini lebih dahsyat karena sepertiga dibunuh, ya, sepertiga dari penduduk bumi dibunuh dan juga akan disiksa. Ya, jadi inilah yang gambaran-gambaran yang ada di dalam zaman anti Hamasya, yaitu peperangan, kehancuran, penyiksaan, dan banyak hal dengan sebuah aura kemarahan, kebencian, ya, yang direpresentasikan melalui warna-warna yang ada yang telah kita baca. Jadi saudara paham ya, di dalam masa 666 ini bukan masa yang damai, ya, ini damai palsu. Promosinya akan ada damai yang dipromosikan oleh anti Hamasiyah, ternyata tidak. Ini adalah masa di mana murka Bapa Yahweh turun atas orang Goyim dan orang Israel yang dahinya tidak termeterai nama Yahweh, itu buat orang Israel, tapi untuk orang Goyim akan betul-betul menjadi satu pembantaian massal yang luar biasa. Karena ini adalah murka Elohim. Sedangkan kita tidak kena murka, saudara dan saya akan mendapat bagian di dalam rapture, asal saudara memperhatikan dafar Elohim dan hidup kita dibersihkan, ya, sehingga kita cocok dengan isi hati daripada Bapa Yahweh. Nah, saya akan berikan beberapa fase-fase dunia alam roh, ya, yang saya yakin ini akan memperlengkapi saudara untuk melihat dunia alam roh kita sekarang ini. Nah, fase yang pertama yaitu fase antara saat kejatuhan Adam dan Hawa sampai penghukuman, yaitu air bah. Ya, ini adalah fase dunia alam roh saat itu kita dapat melihat karena puji Bapa Yahweh, seperti yang saya jelaskan kemarin, kita bisa melihat kebenaran daftar Elohim itu dari kekal ke kekal. Dari sebelum dunia ini direnovasi Bapa Yahweh sampai masa di mana Yerusalem dan bumi baru itu ada. Kita bisa melihat semuanya, ya, dengan jelas. Karena itu kembalilah di dalam pola akar Ibrani yang benar. Ya, fase-fase yang pertama antara kejatuhan Adam dan Noah, ya, dan Noah Ark atau saat flood. Kira-kira
fase apa ini? Mungkin saudara bisa mencoba untuk menjawabnya. Kira-kira fase apa di dalam dunia alam roh? Ada yang mau coba jawab? Silahkan buka mic. Fase zaman akhir ya Pak. Bukan, ini fasenya masih diawali saat kejatuhan Adam dan Hawa sampai masa air bah. Ini fase dunia alam rohnya kira-kira bagaimana? Ada yang mau coba? Ya, mungkin belum banyak yang kenal ya. Ini adalah fase Nephilim. Ya, kalau kita lihat Nephilim itu berarti di mana fase ini malaikat Elohim yang jatuh itu mengawini perempuan-perempuan di bumi sehingga melahirkan Nephilim, raksasa. Ya, dan saudara bisa melihat dari gambar yang saya tunjukkan, ukuran manusia itu hanya sekitar 6 feet. Ya, bersekitar segitu. Tetapi Nephilim itu bisa mencapai ukuran 36 feet, 6 kali tinggi daripada manusia. Ya, karena itu saat orang Israel masuk ke tanah Kanaan pertama kalinya, mereka mengintip, mereka melihat bahwa mereka seperti belalang. Kecil sekali. Karena apa? Karena ada jenis-jenis raksasa atau Nephilim yang ukurannya tingginya seperti pohon cemara. 6 kali ukuran manusia. Ya, inilah fase Nephilim. Nah, fase yang kedua adalah saat di mana Nabi Noah dan keluarganya keluar dari Ark, dari Bahtera sampai ke Mesias, masa Yeshua. Ya, kira-kira fase ini fase apa? Di dalam alam roh fase apa? Ya, saya tahu ini hal yang baru ya. Ini adalah fase malaikat-malaikat Bapa Yahweh berpatroli. Ya. Jadi fase antara zaman Noah sampai ke Yeshua itu kita bisa temukan banyak di mana malaikat-malaikat Bapa Yahweh itu turun tangan. Sehingga kalau saudara lihat, setelah zaman Noah yang jumlah raksasanya itu sebetulnya sebelum daripada masa Noah itu gede-gede seperti pohon cemara, ternyata setelah masa Noah itu sudah mulai langka, sudah mulai jarang dan tidak sebesar mereka lagi. Ya, seperti Goliat dan saudara-saudaranya itu juga golongan raksasa Nephilim. Tetapi tidak seperti zaman sebelum Noah. Itu lebih besar, lebih gila, ya, lebih dahsyat ukurannya. Tetapi di dalam masa setelah masa Noah itu ada penyusutan. Ya, dan Bapak Yahweh melihat perlunya adanya malaikat-malaikat yang berpatroli. Kalau saya lihat yang pertama sebagai contoh di dalam Kejadian 28 ayat 12 di mana Yakov bermimpi ada malaikat-malaikat Yahweh yang naik turun dari Syamayim ke bumi. Saya enggak cantumkan ayatnya, tapi kita bisa minta tolong untuk Henok bisa baca ya. Kejadian 28 ayat 12. Silakan bisa dibacakan. Terima kasih Henok. Ya, welcome. Kejadian 28 ayat 12. Dan dia bermimpi, dan tampaklah sebuah tangga didirikan di atas bumi, dan ujungnya mencapai langit, dan tampaklah para malaikat Elohim sedang naik dan turun di atasnya. Ya, terima kasih. Saya bisa melihat, jadi mulai saat ini, di mana ada portal yang dibangun antara Syamayim, tempat daripada Bapak Yahweh bersemayam, menuju bumi. Dan di situ portal itu dilihat oleh
Yakub di dalam mimpi ada malaikat yang naik turun. Sudah bisa lihat? Nah, ini merupakan sebuah gambaran di mana malaikat-malaikat Bapa Yahweh itu berpatroli. Ya. Kelihatannya unik tapi memang kenyataannya demikian, Saudara. Ya, jadi Bapa Yahweh di dalam berhubungan dengan bumi yang telah diciptakan ini memberikan tugas-tugas kepada malaikat-malaikatnya. Ya. Nah, yang kedua, kalau Saudara lihat di dalam Kejadian 32 ayat 2. Ya, tolong dibacakan. Di sana ada yang disebut sebagai Mahanaim. Coba bisa dibaca, Henok. Terima kasih. Kejadian 32 ayat 2. Ketika dia melihat mereka, berkatalah Yakub, inilah perkemahan Elohim. Maka dia menyebut nama tempat itu Mahanaim. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sana, Yakub saat itu dia mau kembali ke tanah Kanaan, ya, beserta dengan seluruh keluarganya dan apa yang dia dapat di Padan Aram. Dan ini terjadi sebelum dia ketemu dengan Esau. Di sana dia melihat perkemahan malaikat-malaikat Yahweh. Dia melihat, bukan lagi mimpi, saudara. Dia melihat dengan kasat mata, dengan langsung, tanpa harus lewat mimpi. Dan dia lihat ada malaikat-malaikat Bapa Yahweh yang ada pos-pos keamanannya. Sekarang pertanyaannya, tujuannya buat apa? Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya satu, yaitu untuk mengamankan bumi. Ya, dari roh-roh jahat yang seperti yang terjadi sebelum masa Noah, yang mencoba untuk mengawini perempuan-perempuan. Sudah bisa lihat, itu langsung ditangkap. Dan dibuang di mana? Nah, kita sudah tahu di atas, yaitu dibuang di Sungai Efrat, di gua-gua, di penjara. Selain itu juga dibuang di mana? Di jurang maut, yang kita sudah pelajari minggu lalu di Sangkakala yang kelima. Jadi sudah bisa lihat, Bapak Yahweh menggunakan patroli, saudara. Ya, luar biasa cara kerja Bapak Yahweh. Ya, dari sini Yakub mempunyai rasa aman, di mana Bapak Yahweh juga menyertai, melindungi. Ya, ini luar biasa. Nah, bukan cuma di sini, saya bisa tunjukkan banyak, saudara. Saya hanya ambil beberapa saja, karena screen-nya tidak cukup, saudara. Saya bisa tunjukkan banyak. Ya, bagaimana malaikat-malaikat Bapak Yahweh itu patroli, saudara. Dan kemudian saya ambil contoh satu lagi, yaitu ada di dalam kitab Raja-Raja, di dalam 2 Raja-Raja 16 sampai yang ke-17. Silakan Henok untuk membaca. Dua Raja-Raja 16-17. Oke, lalu Elisa berdoa serta berkata, Ya Yahweh, aku memohon kepadamu, bukalah matanya supaya dia dapat melihat. Maka Yahweh membuka mata pelayan itu, dan pelayan melihat. Maka tampaklah gunung itu penuh dengan kuda, dan kereta perang berapi di sekeliling Elisa. Ya, terima kasih. Saudara bisa melihat, saat itu Elisa dikepung, ya, tempat tinggal di mana Elisa itu dikepung, dia tinggal ada di atas bukit, dikepung dengan pasukan yang begitu banyak. Tapi Elisa tahu prinsip daripada malaikat-malaikat Yahweh yang melindungi umat Yahweh. Jadi Elisa sangat paham akan hal ini. Dalam hal ini Elisa nggak ditulis dia berdoa minta perlindungan. Tidak, tetapi Elisa mengatakan, Bapak Yahweh tolong buka mata hambaku ini. Karena saat itu mata hambanya belum bisa melihat. Dan begitu dibuka,
Apa yang terjadi? Mereka melihat kereta kuda yang berapi. Kalau ada kudanya berarti ada pasukannya. Siapa pasukannya itu? Tidak lain adalah malaikat-malaikat Bapak Yahweh yang menjaga Elisa. Jadi ini adalah patroli-patroli daripada malaikat-malaikat Yahweh. Mazmur mengatakan bahwa malaikat-malaikat Yahweh berkemah di sekeliling orang-orang benar. Saudara bisa mengaktifkan hal ini. Kalau saudara merasa sesuatu yang ada yang aneh misalnya, ya, saudara bisa merasa ini ada pergerakan roh-roh jahat. Saudara bisa minta, instruksikan kepada malaikat-malaikat ini. Minta kepada Bapak Yahweh untuk mengaktifkan cara kerja daripada tugas kerja daripada malaikat-malaikat. Karena malaikat-malaikat itu ditugasi untuk melindungi saudara dan saya. Tapi ingat, saudara tidak boleh berkomunikasi dengan malaikat. Walaupun itu malaikatnya Bapak Yahweh. Ya, saudara harus berhubungan dengan ruah Yahweh Elohim. Ya, sehingga kita tidak terkecoh apakah ini betul-betul malaikat dari Bapak Yahweh atau tidak. Jadi dalam hal ini kita bisa mengaktifkan ya tugas daripada malaikat-malaikat yang disediakan untuk melindungi saudara dan saya. Yesua pernah mengatakan bahwa anak kecil itu ada malaikat yang menemani, yang senantiasa memandang wajah daripada Bapak Yahweh. Kalau saudara pernah melihat bayi-bayi ya, itu biasanya mereka kadang-kadang saat dia tidur atau tidak tidur pun mereka kadang-kadang ketawa sendiri, mereka seolah-olah ada yang ngudang begitu ya, ada yang mencoba untuk berkomunikasi. Padahal di sekelilingnya nggak ada siapa-siapa. Dia bisa berinteraksi, dia bisa lihat ini, lihat itu misalnya. Ya, sepertinya mau bicara, tapi sama siapa? Kalau kita lihat di sekeliling nggak ada siapa-siapa. Ya, kita lihat itu saat Elijah juga seperti demikian. Dan kita tahu, ya, itu adalah malaikat yang diutus untuk menjaga, melindungi bayi-bayi. Ya, itulah luar biasanya. Memang kita secara kasat mata nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat efek daripada bayi-bayi, ya, dimana bisa ketawa sendiri, bisa nangis, ya, kadang-kadang ya, bisa seperti mau bicara, bisa ada interaksi seperti itu. Ya, karena dia melihat sesuatu. Ya, jadi kita tahu dalam fase ini adalah fase malaikat Bapak yang berpatroli. Nah, fase yang berikutnya adalah fase di antara saat Yeshua HaMashiach masuk dalam ministry sampai kematian Yeshua. Ya, sampai kematian Yeshua. Fase ini adalah saya sebut sebagai fase Mesias atau fase Yeshua HaMashiach. Nah, di dalam fase ini ya, Yeshua mendemonstrasikan ya, dan ditulis oleh Matius, Markus, Lukas dan Yohanes, yaitu mengusir setan-setan. Ya, mengusir setan-setan. Dalam fase ini setan sudah mulai merasuk di dalam manusia lebih brutal dan Yeshua mengusirnya. Ya. Dan memang ada terjadi manifestasi dan kemudian kita juga melihat beberapa contoh di mana Yeshua mengusir legion dan masuk ke babi-babi sehingga babinya mati semua. Ya, jadi jangan makan babi supaya tidak makan legion. Ya memang karena babi tidak boleh dimakan karena itu bukan makanan. Ya, jadi pahami hal ini. Jangan makan babi. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Yeshua mendemonstrasikan ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Kira-kira saudara mau jawab nggak pertanyaan saya? Yeshua dalam ministrinya mendemonstrasikan mengusir setan, ini tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Untuk pengajaran murid-muridnya. Ya, terima kasih. Untuk ngajari murid-murid dan murid-murid meneruskan kepada kita semua. Berhubungan dengan alam roh, dengan roh-roh jahat. Ya,
Roh-roh jahat itu tidak bisa dibunuh. Memang menjengkelkan, saudara. Tapi roh-roh jahat itu tidak bisa dibunuh. Yang bisa hanya diusir. Bisa diperintahkan. Ya, dan mereka keluar, mereka pergi. Selama kita ada di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Tapi jangan cari gara-gara, gitu aja. Kalau mereka cari gara-gara, saudara punya kekuatan dari Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach untuk mengikat mereka, untuk mengusir mereka, untuk menjatuhkan hukuman atas mereka. Kalau bandel-bandel, minta malaikat Bapa Yahweh kirim mereka ke jurang maut. Mereka pasti ketakutan di sana. Ya, mereka pasti ketakutan. Jadi ini adalah cara Yeshua untuk ngajarin kita semua yang berhubungan dengan roh-roh jahat. Suruh keluar roh-roh jahat. Ya, dan akan ada manifestasi dan nanti Roh Yahweh Elohim akan menyatakan orang ini sudah bersih atau masih ada roh-roh jahatnya. Yes. Jadi ini adalah caranya. Nah, roh-roh jahat yang memanifestasi seperti ini, yang bikin kesurupan, yang bikin orang seperti orang gila, ya, ini termasuk jenis roh-roh jahat yang paling rendah, ya, yang paling rendah levelnya. Karena roh itu punya level. Malaikat-malaikat Bapa Yahweh juga ada level, ada rankingnya. Ya, jadi kita harus paham hal itu. Nah, yang susah adalah roh-roh jahat yang super halus, yang berkedokkan agama. Itu yang paling susah, saudara. Dan yang bikin seolah-olah orang itu sudah merasa paling benar. Ya. Saat dikasih tahu nama Yahweh, tapi masih ngeyel. Tahu ya ngeyel ya? Ya tahu ya. Ya bahasa Nepal, ngeyel. Ya, masih menolak, keras hati dan sebagainya. Lama-lama orang itu akan kemasukan setan halus. Level tingkat tinggi dengan kedok kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab. Nggak mau kembali ke nama Yahweh, tetapi tetap mempertahankan ya nama Arab. Itu sulit, saudara. Ya. Karena orang itu harus merendahkan hatinya. Tidak ada manifestasi apa-apa yang dilihat, tetapi orang itu keras hatinya luar biasa. Ya, itu cara mendeteksinya. Dikasih tahu nama Yeshua juga nolak, saudara. Enggak. Yesus adalah harga mati. Ngomongnya seperti itu. Ya, padahal Yesus bukan nama. Dalam hal ini, begitu mereka tolak terus-menerus, maka roh ya agamawi, roh najis level tinggi itu masuk ke orang itu. Dikasih tahu untuk baptisan pembaharuan, oh enggak perlu. Baptisan cukup sekali saja. Ya, nama apa saja boleh untuk membaptis. Akhirnya apa yang terjadi? Roh jahat melihat, aha, ini makanan empuk. Saya akan bercokol dan diam di orang itu. Karena dikasih pengertian enggak mau, saudara. Nanti semua mereka itu akan kaget. Ya, terkejut. Saat rapture, lo kok gak di rapture? Sudah dikasih tahu. Jangan merayakan 25 Desember, tapi tetap merayakan. Jangan merayakan telur Paskah. Jangan merayakan Imlek. Masih merayakan. Memang tidak terasa. Hak asasi, ya selalu setan berlindungnya di dalam hak asasi. Tapi sebetulnya setan sudah masuk merasuki orang itu.
Saya kasih satu ayat ya. Coba saya akan cari sebentar ya. Ya, sebentar ya. Saya akan cari sebentar. Bahwa roh seperti ini tuh nggak bisa diusir, saudara. Maksudnya dalam arti saat diusir dia tidak manifestasi. Ya, beri waktu sedikit ya, sebentar ya. Ya, ayatnya itu berbunyi saat itu Yudas menerima roti dari Yeshua dan dia kerasukan setan. Kalau ada yang nemu silakan. Pak Yosef dipunya di ayat Yohanes 13:27. Yohanes 13, 27. 27. Ya, ya silakan Henok untuk dibaca. Dan sesudah pecahan roti itu, kemudian Satan masuk ke dalam orang itu. Lalu Yesua berkata kepadanya, "Apa yang kau lakukan, lakukanlah segera." Ya, terima kasih ya, terima kasih. Saudara bisa lihat setan masuk ke siapa? Yudas. Apakah saat setan masuk dalam Yudas, Yudasnya tiba-tiba teriak, wah gitu? Ya lompat-lompat, teriak-teriak, tidak, saudara. Atau ya seperti orang gila begitu saat setan masuk dalam Yudas? Tidak. Ya normal, dia bisa berjalan pergi ke imam besar untuk mengambil apa itu namanya uang ya 30 keping perak ya karena dia dijanjiin untuk dapat uang 30 keping perak. Dan kemudian Yudas juga menginformasikan bahwa Yeshua biasa doa di Taman Getsemani. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa saat Yudas dimasukin Satan, dia tidak manifestasi, dia tidak kesurupan. Saya bisa lihat di sini. Dan inilah roh jahat yang level-level tingkat tinggi. Ya, saudara bisa paham dalam hal ini. Orang diinjili nggak mau untuk terima Bapaknya dalam Yeshua Masih, lama-lama roh setan masuk dalam orang itu. Ya, jadi kita betul-betul paham akan fase-fase ini. Dan kemudian fase yang berikutnya adalah fase antara kematian Yeshua dan kebangkitannya sampai masa 666. Nah, kita ada di fase ini, saudara. Ya, kita ada di fase ini. Jadi inilah fase di mana yang sedang terjadi karena kita belum memasukin, maksudnya bukan kita, dunia ini belum memasukin, kalau kita akan terangkat, kita akan rapture, dunia ini belum memasuki masa 666. Tapi di sinilah fase kita, yaitu fase Ruach Yahweh Elohim, Roh Kudus.
Dan di sini ada satu peristiwa, yaitu di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 16 sampai 18. Ya, silakan Henok bisa membaca. Terima kasih. Dan terjadilah ketika kami melanjutkan untuk suatu doa, ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh ramal yang membawa keuntungan besar bagi tuan-tuannya menemui kami. Dia ini sambil mengikuti Paulus dan kami berteriak dengan berkata, orang-orang ini adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Dan dia terus melakukan hal itu selama berhari-hari, dan Paulus karena merasa sangat terganggu, maka sambil berpaling kepada roh itu, ia berkata, dalam nama Yesus Masiah, aku memerintahkan engkau keluar daripadanya. Dan dalam sesaat, keluarlah dia daripadanya. Iya, terima kasih. Sudah bisa lihat? Jadi Paulus dan juga timnya saat itu diikutin oleh seorang perempuan yang di dalamnya adalah roh ramal. Ya, dan sebetulnya kalau saya lihat roh ramal ini berhari-hari ini mempromosikan pelayanannya Rabi Saul. Sudah lihat ya? Dikatakan bahwa orang ini berteriak-teriak dan berkata, orang-orang ini, yaitu Paulus, Rabi Saul, dan juga timnya, adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi, yang memberitakan kepada kita jalan keselamatan. Benar nggak? Benar kan? Memang itu kan tugas, bukan tugas ya, itu kan panggilannya Rabi Saul. Dan memang itu yang sedang dikerjakan, untuk memberitakan jalan keselamatan. Tapi Rabi Saul, ya, spiritnya peka sekali, dan ini nggak beres. Walaupun ngomongnya positif, tapi ini dari roh jahat. Ingat, roh jahat itu adalah penipu. Jadi Rabi Saul mengatakan, dalam nama Yesus Masiah, keluar langsung. Sudah bisa lihat di sini, kita tidak perlu promosi daripada roh-roh jahat. Kita tidak perlu pertolongan dari roh-roh jahat. Kita perlu pertolongan dari Bapa Yahweh di dalam Yeshua melalui malaikat-malaikat yang setia kepada Bapa Yahweh. Jadi kita tidak butuh omongannya setan. Dia adalah Bapak segala dusta. Memang kelihatannya ngomongnya benar, saudara. Memang Rabi Saul dan timnya adalah hamba-hamba Elohim yang maha tinggi. Mana kesalahannya? Tidak ada. Dan memberitakan jalan keselamatan. Benar. Tapi ingat, ini roh penipu. Mengapa? Kalau nggak diusir, maka orang-orang akan percaya kepada siapa? Rabi Saul atau kepada perempuan ini? Ini jebakan, saudara. Mereka akan lebih percaya kepada roh ini, saudara, ketimbang pemberitaan Rabi Saul. Karena itu Rabi Saul usir ya. Dalam nama Yesus Masiah. Get out! Pergi! Langsung pergi. Nah, kalau saudara baca ayat selanjutnya, yang punya marah-marah, saudara. Ya, normal lah. Karena keuntungannya hilang. Ya, saudara bisa lihat di sini. Jadi jangan pernah izinkan setan-setan mempromosikan saudara. Bohong. Ya, jadi inilah fase Ruah Yahweh Elohim. Nah, fase yang berikutnya adalah fase 666 sampai Armageddon. Ya, fase ini apa? Ya, kita sudah pelajari dan kita sedang pelajari. Ya, ini adalah fase masa 666. Alam rohnya bagaimana? Alam rohnya adalah, saudara perhatikan pengajaran Wahyu 9 mengenai sangkakala kelima dan sangkakala keenam. Ya, yang sedang kita pelajari ini, saudara. Ya, ini roh-roh jahatnya tidak bisa diusir dalam nama Yeshua HaMashiach. Nggak bisa. Orang yang tertinggal rapture tidak bisa mengusir roh-roh jahat sangkakala kelima dan keenam. Kenapa alasannya? Ada yang mau jawab nggak? Kenapa nggak bisa ngusir? Walaupun pakai nama Yeshua, pakai darah Yeshua. Karena roh yang sudah terangkat. Iya.
Ya, terima kasih. Alasannya jelas. Yang kasih kita kuasa itu ruah Yahweh Elohim yang ada dalam kita. Tanpa itu kita tidak bisa ngusir setan. Nah, kalau kita sudah di rapture, maka orang-orang yang ketinggalan dalam tubuhnya, dalam hidupnya, tidak ada ruah Yahweh Elohim. Karena itu mereka tidak punya kuasa untuk mengusir setan. Jadi mereka tidak akan mampu ngusir setan sangkakala kelima dan sangkakala keenam. Ingat tadi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ayatnya. Kamu akan menerima kuasa apabila roh Elohim turun atas kamu. Jadi kalau ruah Yahweh Elohim nggak turun atas manusia, manusia itu tidak punya kuasa. Ya, tragisnya apa? Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang mengatakan mereka bakal tertinggal untuk menguatkan dan untuk mengusir setan-setan sangkakala kelima dan keenam. Saya bilang, ya itu dusta. Orang yang tertinggal, rapture, tidak mungkin ngusir setan. Diperkosa setan, pasti. Ngusir tidak, jelas ayat-ayatnya. Jadi kalau sampai ada orang yang mengatakan sangkakala terakhir, yaitu sangkakala ketujuh adalah rapture, mereka akan mengalami sangkakala kelima dan keenam. Ya saya bilang silahkan modar sendiri. Saudara ngerti modar ya? Ya, hancur berantakan. Ya, itu bahasa Nepal. Jadi saudara bisa paham dalam hal ini. Kalau sampai ketinggalan, nggak bisa lagi ngusir setan. Diketawain, kamu ngusir setan dengan kuasa siapa? Long dalam hidupmu aja nggak ada ruah Yahweh Elohim. Ruah Yahweh Elohim sudah ngangkat mempelai-mempelainya. Berani ngusir setan. Nggak bisa, saudara. Lawang Israel aja yang membela siapa? Dalam masa 666. Siapa yang membela Israel? Siapa yang tahu? Bapak Yahweh melalui malaikatnya. Secara Malaikat spesifik, Mikael, ya terima kasih. Itu ada di dalam Daniel pasal 12. Mikael, bukan ruah Yahweh Elohim loh yang bela Israel dalam masa 666 yang 144.000 itu. Itu Mikael loh. Mikael itu tidak masuk dalam tubuh manusia. Ya, Mikael tetap di luar tubuh manusia karena itu malaikat kok. Tapi beda dengan kita. Kita ini adalah manusia Elohim. Masih ingat pengajaran kemarin? Ya, saudara bisa lihat di tebus tubuh pengajaran kita ini manusia Elohim. Karena apa? Kita ini manusia, di dalam kita ada Elohim. Yang berharga itu, Rabi Saul berkata, yang ada di dalam bejana. Kita ini bejana. Yang berharga itu di dalam kita. Siapa itu? Tidak lain adalah roh Bapak Yahweh sendiri. Itu yang berharga. Saudara bisa paham di sini? Jadi nggak bisa sok-sokan, saudara. Ya, jadi jangan percaya. Ya, dengan hamba-hamba Tuhan yang kepingin ketinggalan, nanti akan menjadi berkat blessing untuk the big revival yang besar sekali. Ya, jangan kena rayuan promosinya hamba-hamba Tuhan seperti itu. Mengerikan sekali. Sekali ketinggalan, wah, bayar harganya mahal sekali. Ya, inilah masa 666. Nah, sekarang masa yang terakhir, yaitu masa di mana fase Armageddon sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Fase ini fase apa? Ya, ini adalah fase kerajaan damai 1000 tahun. Apa yang terjadi di sini? Yang pertama adalah setan-setan dibelenggu selama 1000 tahun. Jadi alam rohnya bersih dan yang memerintah adalah Yeshua HaMashiach yang akan memerintah sebagai raja atas seluruh bumi. Tangan kanannya siapa? Saudara dan saya yang telah rapture terlebih dahulu. Luar biasa ya, rencana Bapak Yahweh.
Ajaib. Ya, jadi inilah fase-fase yang harus saudara pahami. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah manusia bertobat setelah mengalami bencana-bencana ini? Bertobat tidak? Jawabannya adalah Ya, tidak bertobat. Ayatnya ada di Wahyu 9 ayat 20 sampai 21. Namun sisa manusia yang tidak terbunuh oleh bencana-bencana itu tidak bertobat, jelas. Tidak bertobat. Ya, jadi mereka tidak bertobat. Saya masih ingat dulu waktu peristiwa 9/11 yang ada di New York, saat 2 Twin Tower itu dihantam pesawat, rontok. Setelah itu gereja penuh, saudara. Penuh gereja. Ya. Dan setelah itu apa yang terjadi? Bulan demi bulan, akhirnya berkurang, akhirnya kosong lagi gerejanya. Itu menunjukkan bahwa hati manusia tidak bertobat. Hati manusia adalah kapok lombok. Saudara tahu kapok lombok? Siapa yang sini tahu kapok lombok? Tahu. Apa itu kapok lombok? Ya, Habis makan lombok, kepedesan, ya, keringetan, makan lagi. Ya, makan lagi. Itu namanya kapok lombok. Ya. Ini ada. Tomat, Pak. Hah? Gimana? Tomat. Tomat. Tobat kumat. Iya. Ya, tomat. Ya, jadi kapok lombok. Jadi saat mereka ada ancaman, mereka bertobat, setelah itu ya balik lagi. Ini mungkin ada, mungkin Pak John nggak bisa baca ini ya. Siapa yang bisa baca ini? Ini ada karikatur singkat. Bisa, Pak. Ya, silakan Ibu Rina untuk baca. Sumprit kulo pun kapok nak. Soben ya Kompret. soben konangan moni kapok yen ora konangan jur kumat maling. Ngerti? Ya. Jadi sih saya tahu nggak semua bisa baca ini. Ini bahasa Jawanya agak halus, bukan bahasa Jawa Surabayaan, bukan ya. Sumprit kulo pun kapok nera. Ya kan, maksudnya tuh sumpah saya ini kapok. Kalau enggak maksudnya begitu ya. Si polisi kan ngomong saben konangan ya, setiap kali ketemu muni kapok ya, ngomongnya kapok, mulai bicaranya tobat. Neng jur kumat maling ya, Mas. Jadi kalau lagi kumat ya, kalau lagi ya maling kumat lagi. Ya, akhirnya maling lagi. Ya, ini namanya kapok lombok. Tobat kumat itu, Pak. Tobat kumat. Ya. Jadi kalau ketahuan dia kapok gitu. Saya nggak dapat yang bahasa Batak, jadi memang saya nggak bisa bahasa Batak, jadi saya kasih bahasa Jawa. Saya tahu yang bisa ketawa yang daerah Jawa. Ya, tapi saya sudah terjemahkan, jadi malingnya kapok kalau tidak ketahuan begitu. Kalau polisinya kasih tahu ya, setiap kali ketahuan ngomongnya kapok-kapok terus, tobat-tobat terus. Kalau nggak ketahuan nggak tobat dong, Pak. Iya, kalau nggak tobat ya, nggak ketahuan nggak tobat. Lagi. Akhirnya kembali lagi. Inilah manusia. Kapok lombok. Ya. Oke. Ya memang enak sih makan lombok campur risoles, lumpia, ya kan? Ya itu bisa ketagihan lagi. Tapi di dalam arti pertumbuhan rohani ya ini buruk sekali. Ya, haleluya. Bapak Yahweh berkati. Kita akan lanjutkan untuk yang minggu depan. Maka kita harus tahu bahwa hari ini sejak kejatuhan Adam dan Hawa, kita sudah hampir mencapai 6.000 tahun.
Ya, kita sudah masuk di tahun yang kedua, di dalam 3,5 tahun cycle Shemitah yang pertama. Tidak lama lagi akan terjadi rapture berdasarkan pola Shemitah, maka kita harus waspada. High Alert 2026, jangan remehkan, pelajari pengajaran ini. Ya, karena Yesus mengatakan bahwa waktunya kalau tidak diperpendek, maka tidak akan ada yang selamat. Karena orang-orang pilihan, maka waktunya akan dipersingkat. Seberapa singkat, itu sudah saya berikan penjelasannya di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Saudara bisa pelajari di sana. Dari situ kita mendapatkan pola bahwa rapture sudah sangat dekat dan sangat besar kemungkinan akan terjadi akhir 2025 atau awal daripada 2026. Ya, berdasarkan pola-pola itu. Ya, ini bukan ramalan, kita hanya mengikuti supaya kita berjaga-jaga. Itu Mas Gereja sebelum Ya. Nah, sekarang bagi siapa yang belum masuk dalam rencana keselamatan yang benar, masuklah dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua, Yodshin Bawa Ayin. Di luar itu, saudara akan tersesat masuk ke dalam lautan api. Dan barang siapa berseru nama Yahweh akan diselamatkan. Karena itu setelah menerima keselamatan yang diberikan Bapa ya dalam Yeshua Masih, jangan keras hati, masuklah dalam baptisan pembaharuan. Juga ikutin pola akar Ibrani yang benar, bertumbuh. Jangan ikutin perayaan-perayaan pagan, ya. Saudara harus tegas, tidak mengikuti pola-pola pagan. Dan setialah sampai rapture terjadi. Siapa yang membutuhkan baptisan pembaruan, saudara bisa screenshot di screen yang di depan saudara. Dan juga jangan pernah lupa minta supaya dilepaskan dari sesembahan yang bukan dari Israel. Ya, Bapak Yai memberkati. Dan ibadah ini adalah ibadah streaming online dan wajib menggunakan pakaian yang sopan, menggunakan tali dan pasmina sangat dianjurkan. Session tanya jawab adalah ruang tanya jawab dan bukan untuk ruang perdebatan. Dan juga jangan menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan kode etik YouTube supaya kita bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang lain. Bapak Yahweh memberkati. Maranatha. Haleluya. Ya, puji Bapak Yahweh.